masing-masing untuk diberikan kelancaran. Jadi ini aja nih foto dulu buat data dia. Oh, itu gua kalau itu udah kemarin. Makin Udah kemarin. Tinggal video doang. Dan nyata sehat, maka ujian sidang komprehensif dengan nomor 2533 saya nyatakan dibuka. Hari ini Kamis tanggal 3 Oktober 2024 pukul 14.15 sidang komprehensif skripsi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Raja dan judul Perancangan Sistem Informasi Pengadaan Informasi Barang berbasis web pada SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang. Nama Dian Bayu, Guru Pasal 14 43 8826 Prodi Sistem Informasi Konsentrasi Komputer Akuntansi. Bisa mulai, saya sampaikan bahwa saat ini IPK Dian Ayu 3,79 dengan PK 100 biasa. IPK-nya bagus, PK-nya sempurna, mudah-mudahan sesi juga sempurna. Oke, 50% ya. Sesi pertanyaan, sesi pertama presentasi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ketua Komisi, Komisi 1 dan Komisi 2 serta teman-temanku yang hadir dalam sidang skripsi saya ini. Sebelumnya, pertama nama saya Diana Ayu dengan NIM 214436026 Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi, Konsentrasi Komputer Akuntansi. Sebelumnya saya akan mempresentasikan hasil sidang skripsi saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pengadaan Inventaris Barang berbasis web pada SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang. Dengan dosen pembimbing saya, yang pertama ada Pak Deli Mkom dan yang kedua ada Tutin Nurhaini Eskom MTI. Latar belakangnya, SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang berlokasi di Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. Sistem pengolahan informasi pengadaan inventaris barang ini yang berjalan masih menggunakan Excel sehingga terjadinya kesalahan adanya dalam data jumlah data barang dan harus merekam data satu persatu sehingga belum berjalan secara efektif dan efisien. Rumusan masalahnya yang pertama ada bagaimana sistem informasi pengadaan inventaris barang yang berjalan pada SMA Negeri 24. Yang kedua, apakah sistem informasi inventaris barang sudah efektif dan efisien? Yang ketiga, bagaimana membuat sistem pengadaan inventaris barang berbasis web sehingga dapat mempermudah bagian tata usaha dalam mengelola data barang. Selanjutnya ada ruang lingkup sebagai pembatasan atas penyusunan laporan penelitian ini agar dalam pembahasan masalah menjadi lebih terarah dan berjalan dengan baik. Maka penulis membatasi pembahasan penelitian ini tentang pengadaan inventaris barang dengan cara mendata-data barang baru yang dibeli maupun yang rusak. Tujuannya yang pertama untuk membuat sistem pengadaan inventaris barang berbasis web. Yang kedua, untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada dalam mengelola data. Yang ketiga, untuk meningkatkan kinerja bagian tata usaha dalam menerapkan perkembangan teknologi sistem berbasis web. Manfaat penelitiannya, yang pertama memudahkan tata usaha mengelola data. Yang kedua, mempercepat dalam pembuatan laporan pengadaan inventaris barang. Yang ketiga, menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi pengadaan inventaris barang. Metode penelitiannya, metode pengumpulan datanya yang pertama observasi dengan cara langsung ke sekolah dengan mengobservasi. Yang kedua dengan pengumpulan data wawancara. Yang ketiga menggunakan studi pustaka. Metode research di sini performance, information, ekonomi, kontrol efisien dan service, yaitu menggunakan dengan sistem yang berjalan dan sistem yang akan diusulkan. Metode perancangan sistemnya menggunakan UML yang dituangkan untuk pembuatan use case, sequence, activity, class diagram, dan menggunakan software visual paradigma. Selain itu, perancangan ini menggunakan web server XMPP dengan bahasa pemrograman PHP dan database yang digunakan adalah MySQL. Metode pengembangan sistemnya menggunakan
database application development dengan tahapan perencanaan kebutuhan, desain sistem, proses pengembangan dan pengumpulan feedback, implementasi atau penyelesaian produk. Metode pengujian sistemnya menggunakan black box testing. Activity diagram berjalannya ada seperti ada coba, ada elusitasi final draftnya sebanyak 63 final draft dengan fungsionalnya ada 5. Use case sistem usulannya di sini ada aktornya ada 3 aktor. Pas diagramnya ada 9 atribut dan 8 yang berhubungan. Tampilan sistem usulannya di sini ada form login, ada dashboard, di sini ada contohnya jenis barang dan data barang. Kesimpulannya, yang pertama, kita mengolah informasi pengadaan yang berjalan saat ini masih menggunakan Excel. Yang kedua, belum karena masih adanya permasalahan yaitu perkesalahan pendataan jumlah barang baru dan barang rusak, harus merekap data satu persatu sehingga belum berjalan dengan efektif. Selain itu, pencarian data yang dilakukan masih secara manual. Yang ketiga, untuk membuat sistem pengadaan inventaris barang, pada penelitian menggunakan bahasa pemrograman PHP, database MySQL dengan hak akses 3 user yaitu ada tata usaha, bendahara, dan kepala sekolah. Sarannya yang diperlukan itu pelatihan kepada pengguna user yang menggunakan sistem sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik. Yang kedua, apabila sistem yang baru sudah berjalan maka perlu diperhatikan dan dilakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem. Untuk selanjutnya diadakan perbaikan sesuai dengan perubahan dan perkembangan sistem yang dibutuhkan. Yang ketiga, di masa yang akan datang diharapkan bagi mahasiswa mengambil judul skripsi yang sama untuk mengembangkan sistem ini menjadi jauh lebih baik. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali. Ya, kita sambung. Kayak apa sih itunya sistemnya di perangkatan? Ini kalau untuk tampilan loginnya, kalau misalkan kita mau masuk jadi tata usaha Di demo kan? ini ada kalau transaksi barang keluar, kalau misalkan ada pegawai yang mau menjadi sesuatu barang di itu kita akan catat di sini. Misalkan barangnya mintanya pensil, terus minta jumlah mintanya misalkan ada 2 pensil sama karyawannya itu misalkan setelah misalkan ditambah di sini, terus nanti di sini ada masuk baru datanya akan disimpan di sini, ada di nomor 7 yang baru. Terus alat misalkan ada barang rusak juga bisa misalkan bukan banyak bukan rusaknya itu kan ada 2 keterangan rusaknya misalkan tinggalnya tidak mau menyala, dan nanti di sini juga akan masuk ada problem baru akan keluar. Berbasis webnya itu di mana sih? Bukan sistem informasi pengadaan dan inventaris barang berbasis web. Webnya ada di mana? Kok
bisa berbasis web gitu. Ini kan cuma ya, sebetulnya nggak perlu web juga bisa kan dapat catat, darah masuk, nyatet, darah keluarga, ya kan? Seberapa banyak transaksi hari ini? Berapa kali transaksi? Apa dengan nyatet itu ngabisin bukan ya kan? Barang masuk, barang keluar. Kalau tahu yang dapat informasi barang masuk, dapat informasi barang keluar ada di mana? Ada nggak warning pemberitahuan? Kalau di website bisa di handphone gitu ya, bunyi kan ada notifikasi ini, oh sini nih barang keluar, barang apa ya? Berarti bunyi lagi, notifikasi barang masuk. Bisa begitu? Nah webnya itu berbasis webnya itu gimana sih gitu? Apakah sebegitu pentingnya inventaris sampai kamu bikin kayak gini gitu? Ya karena lebih menggunakan data usahanya. Data usahanya untuk mendata-data barang karena untuk mendata barang ya, data barang masuk, data barang keluar gitu ya. Ya dia Jadi mengusaha. kebetulan kalau dari sisi pulpen dan digital kan nggak semua itu, apalagi cuma di sekolah tuh berapa banyak sih barang yang bisa masuk barang bisa keluar. Beda dengan saya retail, ya, toko seperti itu. Tapi sama saja sih sebetulnya. Apakah itu sekolah, kantor, warung, toko, supermarket sama sebetulnya dengan inventaris, catat barang keluar dan barang masuk. Tapi itu tuh kan sebetulnya kan ribet aja orang kayaknya nggak ribet gitu. Kemudian kamu pakai metodenya bisnis, ya, metode analisis bisnis. Ya apa kamu tanya cuma metode bisnis doang, kayak seperti bisnis? Ada nggak alasan lain? Saya harus pakai bisnis karena bisa nggak kamu jelasin? Kenapa kamu pakai bisnis? Karena pakai bisnis lebih ini Pak, lebih mudah dibanding yang suap kemarin. Jadi pakai bisnis lebih memudahkan dalam programnya, dalam pengerjaan programnya juga Ini sistemnya kamu yang bikin sendiri apa dibantu? dibantu Pak. Kamu ngerjainnya berapa persen? Mungkin Kira-kira kamu mau bantu berapa persen? Ada 50% separuh kamu bikin, separuh orang lain. Apa kamu cuma 10% yang lainnya? Tidak. dibantu setengah Pak. Setengah. Yang merancang database-nya kamu? Nah, basis data yang bikin kamu. Dibantu. Terus yang kamu kerjakan apa? Dalam pembuatan skripsi ini yang kamu kerjakan itu kamu bagaimana? Yang enak kan aja. Oh, yang dikerjakan mungkin Jangan mungkin kan kami yang kerjain. yang ngerjain itu paper ngerjain terus programnya ada sedikit-sedikit. Yang kamu kerjakan program fisik itu yang mana sih? Di bagian mananya kamu? Biar saat nanti nanyanya enak jawabnya dia. Oh iya. Use case kamu yang bikin? Bisnis di paper ya saya. Use case kamu yang bikin ya? Oke. Use case di bab 3 ya, kamu bikin ya. Bab 4 juga kamu bikin ya. Use case bab 3, use case bab 4 kamu bikin ya. Iya. Sekarang cuma tahu jelasin use case bab 3 ya, itu ada di use case-nya itu ada di halaman 60. Use case sistem yang jalan. Ya coba kalau kita use case. Yang berjalan. Di sini ada use case diagram barang masuk. Yang pertama itu ada tata usaha menginformasikan stok barang yang sudah minimum atau harus dibeli ke bendahara. Nanti bendaharanya akan membeli barang sesuai data stok barang yang
usaha akan membuat laporan inventaris barang atau pembelian barang dan akan diserahkan ke kepala sekolah laporannya. Kepala sekolah akan memeriksa laporan yang telah dibuat badan usaha dan jika di ACC akan ditandatangani sama kepala sekolah. Jika tidak di ACC akan menginformasikan untuk direvisi kembali. Jadi yang barang masuk ya. Ya. Kemudian yang kamu usulkan bisnisnya untuk barang masuk dia ada di halaman 99 yang barang masuknya itu. Yang pertama itu tata usahanya, tata usaha mengelola login, terus tata usaha menampilkan dashboard. Nanti di tata usaha ada mengelola jenis barang, bisa input, update, delete, search dan view. Dan menampilkan dashboardnya ada mengelola data barang, mengelola supplier, mengelola user, mengelola barang rusak, mengelola barang keluar. Kalau yang bendaharanya itu mengelola barang masuk. Tata usaha juga bisa mengelola, mencetak laporan barang keluar, mencetak laporan barang masuk, dan mencetak laporan barang rusak. Kalau kepala sekolahnya mengelola laporan dan hanya cuma bisa mencetak laporan barang keluar, mencetak laporan barang masuk, dan mencetak laporan barang rusak. Ya, itu yang sistemnya. Tadi pada saat sistem kamu mengatakan ya, sistem yang sedang berjalan di use case-nya itu ada barang masuk kapan barang yang minimal membeli barang sesuai dengan data stok barang yang sudah minimum. Jadi nggak sampai habis baru beli kan? Ya, jadi kayak misalkan udah Yang lama nih sistem yang berjalan gitu kan? Nah untuk sistem yang diusulkan ada nggak warning? Ada nggak notifikasi yang memberitahukan bahwa barang ini oh ada. ada di bagian mana di use case berapa gitu? Nanti kalau misalkan ini ada stok barang kurang dari 10 di sini Pak. Nah, misalkan kalau di sini nanti jumlah barangnya kurang dari 10, dia akan berwarna merah tandanya. Jadi kayak ini harus sudah beli baru. Ya, harus ada berapa? Kemudian bisa nggak kamu jelaskan kelas diagram? Kamu di kelas diagram ini di kelas diagram halaman 11. Berapa tanggal kamu bisa 11. Ada 9. 9. Apa bisa 30 ya? Apa bisa 30? Aku promo tadi 9 GB. Aku lagi 3 menit. Saya terima beda. Yang kamu upload di beda ya. Sama buka. Sama baru. Di sini tapi gambar upload itu juga Iya. pas diagram sistem yang diusulkan. Iya. Cuma 8 itu 9. Coba kamu jelaskan yang ini aja, yang relasi tabel user dengan
kabel user yang atas 2 itu. Iya, yang kabel user sama tipe user. Iya. Yang kabel user ini one to one, jadi cuma bisa satu user, satu tipe user doang. Jadi satu nama tata usaha ya, tipe usernya ya cuma tata usaha ya bisa. Kamu kan bikin kabel user di atasnya kabel user nama. Nah ini nama kabel ya kabel user. Kalau di kotak bawahnya ada ID user sampai kepada tipe user, kemudian garis lagi. Di situ ada simpan, ada ubah, ada cari, ada hapus, ada ambil ya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 5, seterusnya di bawahnya mulai dari simpan sampai tampil itu fungsinya apa sih? Jadi di kabel user ini tuh bisa simpan, bisa ubah juga. Itu Pak bisa nyari, bisa hapus, bisa ditampilin juga gitu. Di sini kamu bikin